Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di pembelajaran matematika, masih di materi persamaan kuadrat. Sebelumnya kita sudah mempelajari bentuk umum dan konsep persamaan kuadrat dan menentukan penyelesaian akar-akar dengan memfaktorkan. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih menentukan penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat dengan cara kuadrat sempurna. Jadi pastikan untuk simak materi dan video, materi tertulis dan video sampai akhir. Intinya, untuk menentukan akar-akar penyelesaian dengan cara kuadrat sempurna adalah, misalnya kita punya bentuk persamaan kuadrat yang seperti ini, seperti bentuk umum seperti biasanya ya. Nah, kita perlu mengubahnya menjadi kuadrat sempurna seperti ini. Jadi, X plus suatu bilangan dipangkatkan 2 sama dengan suatu bilangan lain. X plus P kuadrat sama dengan Q. Nah, kita akan langsung mencoba di latihan soal. Contoh 1, tentukan akar-akar penyelesaian dari X kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, kalau bentuk persamaan kuadrat yang nilai B-nya 0 seperti ini akan sangat mudah diselesaikan dengan kuadrat sempurna. Pertama kita tulis dulu persamaannya, X kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, kalau sudah, kita susun yang memiliki variabel ada di ruas kiri dan yang konstanta kita taruh di ruas kanan. Ini X kuadrat berarti di ruas kiri sama dengan ini konstanta min 25, ini kita pindah ke ruas kanan jadi min 25 jadi positif 25. Nah, kalau sudah, ini berarti nilai X-nya adalah plus minus akar 25. Ini berarti X sama dengan plus minus akar 25 itu adalah 5, jadi nilai X-nya adalah 5 atau X sama dengan min 5. Akar-akar penyelesaian dari X kuadrat min 25 sama dengan 0 adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan min 5. Seperti itu, mudah ya. Nah, dari langkah ini, dari langkah sini ke sini, kenapa sih kok harus ada plus minusnya? Kenapa? Nah, coba perhatikan pada langkah yang ini. Artinya adalah kita akan mencari suatu bilangan yang kalau dipangkatkan 2 hasilnya 25. Nah, tentu ini kan berarti ada min 5 dan plus 5 yang kalau dikuadratkan hasilnya sama-sama 25. Seperti itu. Contoh 2. Tentukan akar-akar penyelesaian dari X kuadrat plus 8X plus 7 sama dengan 0. Oke, kita tulis dulu bentuk persamaannya adalah X kuadrat plus 8X plus 7 sama dengan 0. Kemudian, kita meletakkan yang ada variabel X-nya di ruas kiri dan yang konstanta kita taruh di ruas kanan. Berarti X kuadrat plus 8X ini plus 7-nya kita pindah ruas ke kanan jadi min 7. Kemudian kita akan membuat bentuk kuadrat sempurnanya. Berarti ini akan kita buat bentuk kuadratnya. Nah, bagaimana sih cara membuat bentuk kuadratnya? Perhatikan, caranya adalah ini kita isi X, kemudian ditambah dengan nilai B dibagi 2. Jadi ini ditambah dengan 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 itu kan 4, berarti X plus 4. Dan ini harus dikurangi dengan 4 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan min 7. Nah, mungkin akan Ibu jelaskan dulu mengapa seperti itu ya. Jadi mengapa kalau kita punya X kuadrat plus 8X itu sama dengan X plus 4 kuadrat min 4 kuadrat. Mengapa? Nah, sekarang kita balik dulu. Kita kalau punya X plus 4 kuadrat, ini kan berarti X plus 4 dikali X plus 4. Berarti ini kan kali pelangi X kali X, X kuadrat ditambah X kali 4, 4X ditambah 4 kali X, 4X ditambah
4 kali 4, 4 kuadrat. Nah, ini berarti menjadi x kuadrat plus 4x tambah 4x ada 8x plus 4 kuadrat. Nah, kalau hanya sampai x plus 4 kuadrat, kita masih ketemunya x kuadrat plus 8x plus 4 kuadrat. Padahal yang diminta di sini bentuknya adalah x kuadrat plus 8x saja. Berarti kita harus mengurangkan ini dengan 4 kuadrat, supaya 4 kuadratnya di sini hilang. Jadi ini juga harus dikurangi dengan min 4. Harus dikurangi dengan 4 kuadrat. Jadi x plus 4 kuadrat min 4 kuadrat. Supaya menjadi bentuk yang seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa diikuti saja. Intinya kita membuat bentuk kuadratnya x plus nilai yang ini, yang B ini dibagi 2, kalau di sini berarti 8 dibagi 2, 4, dikurangi dengan 4 kuadrat, sama dengan min 7. Oke, min 7-nya ini dari atas ya. Sekarang kita lanjutkan. Berarti ini x plus 4 kuadrat, min 4 kuadrat ini kita pindah ruaskan ke kanan. Min 7, min jadi positif berarti plus 4 kuadrat. Ini kita tinggal lanjutkan. X plus 4 kuadrat sama dengan min 7 plus 4 kuadrat itu kan 16. 4x plus 4 kuadrat sama dengan min 7 plus 16. Ini adalah 9. Selanjutnya ini berarti kita hilangkan kuadrat dari x plus 4-nya, berarti x plus 4 sama dengan yang di ruas kanan juga ditarik akar, jadi plus minus akar 9. Jangan lupa ada plus minusnya ya. Ini berarti x plus 4 sama dengan plus minus 3. Akar 9 itu kan 3. Sampai di sini berarti x plus 4 sama dengan positif 3 atau x plus 4 sama dengan negatif 3. Jadi ditemukan nilai x-nya adalah ini 4 pindah ruas ke kanan jadi 3 min 4 atau x sama dengan min 3, 4 dipindah ruas ke kanan jadi negatif 4. Jadi x sama dengan min 1 atau x sama dengan min 7. Seperti itu, sudah selesai. Jadi akar-akar penyelesaian dari x kuadrat plus 8x plus 7 sama dengan 0 adalah min 1 atau x sama dengan min 7. Poin di sini intinya adalah kita pindahkan yang ada variabelnya ke ruas kiri dan yang konstantanya di ruas kanan, seperti ini. Kemudian kita buat bentuk kuadrat sempurnanya. Caranya adalah x plus ini nilai ini dibagi 2, 8 dibagi 2 kan berarti 4, dikurangi dengan nilai ini yang dikuadratkan, jadi dikurangi 4 kuadrat. Dan seterusnya mengikuti. Jangan lupa ketika pada langkah dari ini ke sini, kita mau menarik akar di kedua ruasnya, ini jangan lupa sertakan plus minus. Sekarang kita ke contoh 3. Tentukan akar-akar penyelesaian dari 4x kuadrat plus 15x plus 9 sama dengan 0. Kita tulis dulu persamaannya 4x kuadrat plus 15x plus 9 sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini nilai A-nya tidak 1 ya. Kalau nilai A-nya tidak 1 seperti ini, berarti kita perlu membagi kedua ruas dengan nilai A-nya, supaya nilai A-nya menjadi 1. Ini nilai A-nya 4, berarti kedua ruas kita bagi dengan 4. Menjadi x kuadrat plus 15 dibagi 4, 15 per 4x, plus 9 per 4, sama dengan 0 dibagi 4 tentunya 0. Selanjutnya berarti kita memindahkan konstanta di ruas kanan yang ada variabelnya tetap di ruas kiri. Berarti x kuadrat plus 15 per 4x sama dengan min 9 per 4. 9 per 4-nya pindah ruas ke kanan ya. Ini berarti kita tinggal menyusun bentuk kuadrat sempurnanya. Nah, ini berarti menjadi x plus
15/4 dibagi 2. Ya, jadi 15/4 dibagi 2. Ini menjadi 15/4 dikali setengah. Nah, ini berarti menjadi 15/8. Berarti ini diisi ditambah 15/8. Jangan lupa dikurangi dengan 15/8 kuadrat. Jangan lupa kurungnya, karena kalau perpangkatan ini kurung sangat penting. Ini sama dengan min 9/4. Selanjutnya, ini kita lanjutkan 15/8 kuadrat sama dengan min 9/4, pindah ruaskan menjadi positif 15/8 kuadrat. Selanjutnya, ini berarti x plus 15/8 kuadrat sama dengan min 9/4 plus, ini perhatikan, 15/8 kuadrat, ini kan berarti 15 kuadrat per 8 kuadrat. Ingat-ingat sifat bentuk perpangkatan. Jadi 15 kuadrat ini adalah 225 per 8 kuadrat adalah 64. Berarti ini kita langsung tambah dengan 225 per 64. Selanjutnya ini masih tetap x plus 15/8 sama dengan, nah kalau seperti ini tinggal kita samakan penyebut. 64 dibagi 4 itu 16, kali min 9 itu min 144 ditambah dengan 225, berarti ini menjadi 81/64. Nah, kita tinggal isi. Ini sama dengan 81/64. Ini sama dengan, ini kita kalau sudah berbentuk seperti ini ya, sudah berbentuk x plus p kuadrat sama dengan q ya. Ini berarti kita tinggal menarik akar. 15/8 ini kuadrat ditarik akar jadi hilang kuadratnya. Ini menjadi plus minus akar 81/64. Oke, karena tidak muat ini saya hapus dulu. Ini berarti menjadi x plus 15/8 sama dengan plus minus. Nih, perhatikan kalau akar 81/64 ini berdasarkan sifat pengakaran kan berarti 81 per akar 64. Berarti sama dengan 9/8. Nah, berarti ini sama dengan plus minus 9/8. Jadi, nilai x-nya plus 15/8 sama dengan positif 9/8 atau x plus 15/8 sama dengan min 9/8. Jadi ini kita tinggal pindah ruaskan. 9/8 kurangi 15/8 atau x sama dengan min 9/8 min, pindah ruaskan jadi min ya. Nah, ini berarti nilai x-nya sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya tinggal langsung dikurangkan. 9 kurangi 15 ini berarti min 6/8 atau x sama dengan min 24/8. Jadi nilai x-nya sama dengan min 3/4 atau x sama dengan min 3. Jadi 24 bagi 8 kan 3. Kiranya untuk kuadrat sempurna, jadi jangan lupa intinya kita akan membuat bentuk menjadi kuadrat sempurna. Jadi x plus suatu bilangan kuadrat sama dengan suatu bilangan lainnya. Kemudian kalau sudah berarti kita tinggal menarik akarnya, nanti jadi tinggal x plus p sama dengan plus minus akar dari q. Demikian video pembelajaran kita hari ini, semoga anak-anak semua paham. Kalau ada kesulitan dalam mengerjakan tugas, silahkan boleh japri, boleh tanya di kolom komentar, atau juga boleh tanya di WhatsApp group.
Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua dan tetap semangat dan sukses dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.